Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kesempatan ini kembali kami boleh datang kepadamu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami boleh menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Yang sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, singkapkan segala yang terselubung dari firman-Mu. Buat kami mengerti kehendak-Mu dan beri kami kemampuan-Mu untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, sebelumnya Kau ampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Kuasai keberadaan kami seluruhnya ya Bapa, roh, jiwa, dan tubuh kami, hati, pikiran kami. Kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau Allah yang sudah mendengar dan menjawab setiap doa dan permohonan kami, yang kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara. Saat pagi ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema lahirnya Sang Juru Selamat. Sebagai pembacaan firman Tuhan, saya ambil di dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Saudara, Injil Matius menjelaskan bahwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus adalah dari Roh Kudus. Seperti yang kita baca di dalam ayat yang ke-18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tuhan Allah yang Maha Tahu akan isi hati Yusuf yang bermaksud hendak menceraikan Maria secara diam-diam, mengutus malaikat Gibril untuk menemui Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, Roh Kudus itu adalah Roh Suci, kuasa Allah yang sangat besar, Roh Pencipta yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dialah pencipta langit dan bumi. Di dalam Injil Yohanes 4 ayat yang ke-24 dikatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara, kita tahu di sini Allah itu roh. Dialah Roh Kudus itu. Kita tidak
boleh berkata salah tentang Roh Kudus atau mengartikan Roh Kudus dengan pengertian kita secara manusiawi. Di dalam Injil Matius 12 ayat yang ke-31, Tuhan Yesus berkata, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Saudara, hal pengampunan itu adalah otoritas dari Allah sendiri. Dan kalau itu sudah menjadi ketetapan Allah, maka kita manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita tidak boleh berkata salah tentang Roh Kudus. Terlebih kita yang sudah mengecap kasih karunia Allah, kita yang pernah mengetahui kebenaran, jangan kita berkata salah atau menentang Roh Kudus, karena hukumannya adalah neraka kekal. Tidak ada pengampunan. Hanya Allah saja yang sanggup melemparkan manusia ke dalam api neraka. Roh Kudus adalah pemberian Allah kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus akan datang, hidup dan berdiam, tinggal di dalam pribadi setiap orang percaya. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini hanyalah singkat, yaitu selama 33,5 tahun. Tuhan Yesus terlahir sebagai bayi, kemudian tumbuh seperti manusia biasa dan menjadi dewasa. Kemudian mengalami proses kematian melalui kayu salib. Tetapi kematiannya tidaklah berlangsung lama. Dan pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dan Tuhan Yesus kembali ke surga, yaitu untuk menyediakan tempat bagi kita, orang-orang yang setia dan percaya kepadanya. Lalu Roh Kudus turun ke dalam dunia ini sesuai dengan janji Allah. Dan sekarang saudara, Roh Kuduslah yang tinggal di dalam dunia ini. Inilah perkataan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Dan yang menerima untuk pertama kalinya di dalam perjanjian baru adalah murid-murid Tuhan Yesus yang berkumpul di loteng Yerusalem menantikan janji Bapa. Saudara, sesuai dengan janji Allah, janji Tuhan Yesus sendiri, bahwa Dia tidak membiarkan kita sebagai yatim piatu, karena yang tinggal di dunia sekarang ini adalah Allah Roh Kudus, yaitu untuk melindungi, menaungi, menguatkan, bahkan berdiam dalam diri orang-orang yang percaya sampai akhir zaman, sampai Tuhan Yesus datang
pada kali yang kedua. Dan Roh Kudus itu nyata. Dia adalah seorang pribadi, yaitu pribadi Allah sendiri yang saat ini berdiam dan tinggal di dalam dunia sesuai dengan janji Allah. Allah itu roh, dan pada zaman Musa, hanya Musalah orang yang dapat bertahan di hadapan Allah, bercakap-cakap muka dengan muka, secara langsung dengan Allah. Demikian juga kepada orang-orang kudus yang lainnya, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, adalah orang-orang yang berkenan untuk menemui Allah dalam wujud manusia. Dan di dalam perjanjian baru, Allah menjelma menjadi manusia, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah berkenan di dalam kehidupan Maria untuk menyatakan kebesaran Allah sebagai tempat pribadi firman Allah menjelma menjadi manusia biasa di dalam kandungan Maria, dan Maria mengandung dari Roh Kudus. Artinya hanya Maria yang seorang yang dikenan oleh Allah, wanita yang dipilih oleh Allah untuk mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi bayi yang lahir dari perawan Maria itu adalah Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, untuk menyelamatkan manusia dari murka Allah. Tuhan Yesus Kristus adalah pembebas dosa manusia dan satu-satunya juru selamat manusia. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan, saudara. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah jalan untuk kita sampai kepada Allah Bapa di sorga. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Jadi saudara, kelahiran Tuhan Yesus bukan saja kesukaan besar bagi satu golongan atau orang-orang tertentu saja, tetapi kelahiran Tuhan Yesus adalah kesukaan besar bagi seluruh bangsa, karena semua orang telah berada di bawah kutuk dosa dan layak untuk dimurkai oleh Allah, bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Semuanya telah berada di bawah kutuk dosa, dan upah dosa ialah maut atau neraka kekal. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah," yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan, inilah saudara, Sang Pembebas kita, Juru Selamat yang kita rayakan saat Natal ini. Kiranya
kasih karunia Allah memampukan kita untuk kita semakin mengenal Sang Juru Selamat, Sang Pembebas yang dapat membebaskan kita dari hukuman maut atau neraka kekal. Sehingga sorga bukan lagi menjadi impian, tetapi sorga adalah kenyataan. Itu sudah menjadi janji Allah dan diberikan kepada setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Bapa kami yang di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kesempatan ini kembali kami boleh datang kepadamu, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, singkapkan segala yang terselubung di dalam firman-Mu, supaya kami mengerti akan Engkau nyata di dalam kehidupan kami. Sehingga, oh Tuhan, kami tidak meragukan kasih-Mu. Kami tidak meragukan keselamatan yang daripadamu. Karena kami percaya Bapa, bahwa Engkau menyediakan tempat tinggal bagi kami sekalian, yaitu sorga yang kekal. Oh Tuhan, dan Engkau akan menjemput kami pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya kenalah akan isi hati kami. Kiranya Tuhan kasih karunia-Mu memampukan kami untuk kami boleh menjalani hari-hari kami sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.